Shalom, saudara-saudara semua, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Hari ini saya mengajak kita lagi bersama-sama untuk beribadah, walaupun masih kita laksanakan secara online, tapi saya rindu supaya kita melaksanakannya dengan penuh sukacita. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami semakin mengasihi, semakin mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara semua, pada hari ini saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Mari kita bersama-sama kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara semua, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya kembali mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, berkatilah kami lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita pada hari ini untuk membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, seharusnya kita membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tapi saya akan mengambil pokok penting saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka mari kita membuka dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya baca. Naaman panglima rajam adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, dan ia sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram itu, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nanti saudara-saudara semua bisa membaca ayat yang selanjutnya. Nah, saudara-saudara semua, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah gadis kecil ini. Ya, dikatakan gadis kecil, sebenarnya dia masih anak usia remaja. Tetapi dikatakan di sini bahwa pada suatu kali panglima tentara Aram ini yang bernama Naaman mengalami sakit kusta. Dan pada waktu itu belum ada obat untuk sakit kusta. Sehingga ketika dia mengalami sakit kusta, maka tentulah dia sangat-sangat gelisah, dia betul-betul tidak nyaman ya dengan kondisinya pada saat itu. Nah, gadis kecil yang ada di rumah mereka itu adalah orang Israel yang ditawan, dibawa ke daerah Aram dan menjadi pembantu di rumah Naaman.
menjadi pembantu daripada istri daripada si Naaman. Waktu dia melihat bahwa tuannya, yaitu Naaman, sedang mengalami sakit kusta, maka ada hal yang luar biasa dari gadis kecil ini. Walaupun dia budak, dia pembantu, dia masih anak-anak, tapi dia berani untuk datang kepada nyonyanya. Apa yang dia bilang kepada nyonyanya? Nyonya, sekiranya Tuhan mau pergi kepada nabi yang di Samaria, pastilah Tuanku bisa mengalami kesembuhan. Nah, ini adalah satu kalimat yang begitu berani disampaikan oleh gadis ini. Coba bayangkan, kalau misalnya gadis kecil ini mengucapkan itu, tapi pada akhirnya Naaman gak sembuh, wah dia pasti bisa dihukum mati. Atau seandainya orang melihatnya, kau ngomong apa sih, kau masih kecil, kamu hanyalah budak, kok kau ngomong seperti itu, tahu apa kamu? Tapi tidak, anak gadis ini dia berani datang, dia menyampaikan kebenaran, dia sampaikan apa yang dia tahu. Dan kalau kita melihat akhir daripada cerita ini, pada akhirnya Naaman pergi, dan setelah melewati berbagai proses, maka dia membasuh dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan, dan ternyata betul dia mengalami kesembuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Naaman, Naaman awalnya menolak, tapi akhirnya dia mengikutinya, dan betul-betul Naaman sembuh dari sakit kusta. Nah, pada hari ini kita mau belajar dari kisah gadis kecil ini. Sekalipun dia masih anak-anak, itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menceritakan kebenaran yang dia tahu. Sekalipun dia masih kecil, bahkan dia budak, itu tidak membuat dia takut untuk menyampaikan kebenaran. Nah, saudara-saudara semua, apa yang mau kita pelajari pada hari ini, kita juga tahu satu kebenaran, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Yesus. Kita tahu bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, saya mau mengajak kita juga harus memiliki keberanian untuk menceritakan tentang kebenaran ini kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia adalah penebus kita. Supaya apa? Supaya orang lain juga mengalami keselamatan seperti kita juga mengalami keselamatan. Saudara-saudara semua, ada banyak orang yang saat ini berjalan dalam dosa. Ada banyak orang yang saat ini berjalan dalam kesesatan. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus punya tanggung jawab, harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita harus sampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan mengampuni dosa bagi siapa yang datang kepadanya, bahkan memberi keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, jangan pandang bahwa engkau masih muda. Jangan katakan engkau tidak pandai. Jangan katakan, aduh aku gak bisa, aku masih terlalu kecil. Tidak, belajar dari anak kecil dalam kisah tentang Naaman ini. Dia menyampaikan satu kebenaran, dan pada akhirnya kesembuhan didapatkan oleh Naaman. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, ceritakan tentang Injil Yesus Kristus kepada mereka. Ceritakan tentang kasih Yesus kepada mereka, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa sekali lagi mengakhiri ibadah kita. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga mereka juga memperoleh anugerah keselamatan. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan situasi COVID-19 yang terus merongrong bangsa kami, Tuhan tolong supaya vaksin yang dilakukan ini bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi penyebaran daripada virus corona ini, Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Bahkan juga berkati kami dalam studi kami, dan jauhkan juga kami ya Bapa dari segala sakit penyakit. Beri kesehatan, kekuatan kepada kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua, dan kami mengakhiri ibadah kami ini dengan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.